Halo, halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Herbert Faya Triwantoro, program studi bimbingan dan konseling angkatan 2019 Universitas Unika Atmajaya, Jakarta. Saya ingin membahas teori dari Viktor Frankl, yaitu logoterapi. Sedikit membahas mengenai Viktor Frankl. Beliau lahir pada tanggal 26 Maret 1905 di Mina, Austria. Beliau merupakan presiden lembaga medis Austria untuk psikoterapi. Beliau menyatakan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh terlepas dari konteks spiritual. Beliau juga salah satu tokoh teoris terkemuka dalam bidang psikoterapi. Beliau mempunyai pengalaman sebagai tahanan kamp konsentrasi di Eropa, tepatnya di Auschwitz pada Perang Dunia Kedua, yaitu di mana di dalam kamp konsentrasi tersebut setiap orang Yahudi pasti dibunuh atau dimusnahkan. Beliau berada di dalam kamp konsentrasi selama hampir 3 tahun atau mungkin 3 tahun, yang pada akhirnya beliau selamat dari camp tersebut, diselamatkan oleh para tentara Amerika. Dan yang membuat saya tertarik terhadap teori ini ialah mengenai kisahnya di dalam kamp konsentrasi. Kisahnya itu menurut saya adalah hal yang gila, karena di dalam kamp konsentrasi beliau merefleksikan banyak hal, terutama dalam penderitaan setiap orang. Beliau mengalami banyak sekali penderitaan, yang terutama adalah melihat di hadapannya sendiri bahwa semua keluarganya meninggal, mulai dari ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, atau juga istrinya. Beliau melihat dari semua pengalaman penderitaannya, dia mampu menemukan makna dari itu semua. Kenapa namanya logoterapi? Dari kata logo yang artinya lambang. Tapi dalam konteks ini logo adalah meaning atau makna. Maknanya adalah pada dasarnya manusia tidak dapat mengubah situasi, tetapi manusia dapat mengubah cara berpikir terhadap situasi, cara menanggapi situasi, atau merespon dalam sebuah situasi. Terutama dalam pengalaman hidup kita itu ada campur tangan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, atau biasa kita sebut itu sebagai Tuhan, terutama dalam situasi penderitaan yang kita alami. Dan dalam situasi tertentu kita tidak dapat bisa memilih situasinya seperti apa dan bagaimana, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita meresponnya. Seperti contohnya pengalaman Viktor Frankl, yaitu dia tidak bisa bebas dari kamp konsentrasi, tetapi dia dapat memilih bagaimana merespon situasi tersebut. Sampai pada akhirnya beliau menemukan 2 orang yang berbeda dalam menanggapi situasi tersebut. Yang pertama, orang yang dapat memaknai situasi tersebut walaupun dirinya menderita, dan orang yang kedua tidak dapat memaknai situasi tersebut, yang pada akhirnya merana karena penderitaannya. Dan ini merupakan pendekatan yang sangat spiritual. V yaitu filosofi tentang pandangan Viktor Frankl mengenai manusia yang sehat. Lalu Pa yaitu patologi, tentang manusia yang tidak sehat, kebalikan dari filosofinya. Lalu Tu yaitu tujuan atau goals. Tujuannya ialah mengubah patologi menjadi manusia yang sehat. Lalu ada Stra yaitu strategi. Strategi untuk mencapai tujuan itu bagaimana sih? Lalu ada Tek yaitu teknik. Teknik apa sih yang dipakai dalam teori pendekatan ini? Lanjut ke filosofi. Frank memandang bahwa manusia itu mempunyai kekuatan yang utama dalam hidupnya, yaitu will to meaning atau kehendak untuk menemukan makna. Will to meaning ini sebagai kekuatan motivasi pada diri manusia. Setiap manusia itu mempunyai meaning, dan setiap orang itu memiliki makna yang berbeda-beda dan susah untuk
dimaknai oleh orang lain. Makna itu muncul dari seberapa kuat kita dalam menjalani hidup. Disitulah terdapat makna. Lalu Frankl juga memandang bahwa manusia adalah makhluk spiritual yang selalu melakukan transendensi, atau cara berpikir manusia terhadap sesuatu yang melampaui dirinya, atau mengetahui adanya kekuatan yang lebih besar dari diri kita, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Contoh maknanya ialah kalian menemukan passion dalam hidup kalian. Dan dalam pendekatan ini, logoterapi mengajarkan juga tentang manusia yang bebas tetapi bertanggung jawab, seperti tidak boleh mengambil hak orang lain. Frankl mengungkapkan bahwa seseorang yang mengalami patologi adalah seseorang yang tidak dapat memaknai hidup di dalam hidupnya, sehingga bisa disebut sebagai orang yang mengalami ketidakbermaknaan atau sindrom ketidakbermaknaan, atau bisa disebut juga syndrome of meaninglessness. Ada dua fase ketidakbermaknaan dalam hidup. Fase pertama adalah performa eksistensial. Gejala performa eksistensial. Ketika diri kalian merasakan kesalahan, maupun kehilangan suatu hal, setelah mengalami performa eksistensi, akan masuk ke fase kedua, yaitu berperilaku mencari sesuatu yang mengisi kosong tersebut. Kalian akan berpaling ke hal-hal yang lebih, yaitu masuk ke neurosis mungkin. Dan hal seperti itu ialah depresi. Setelah merasa depresi, minum-minum dan hal yang bersifat negatif untuk mengisi kekosongan tersebut. Tujuan dari pendekatan logoterapi ini adalah membantu manusia untuk mencari arti kehidupan mereka melalui hati nurani dengan memberikan kesadaran akan tanggung jawab diri. Hati nurani, atau bisa dikenal juga dengan suara hati, suara yang sebenarnya itu berasal dari sesuatu yang baik, atau biasa juga suara dari Tuhan yang sangat membantu dalam proses kehidupan kita. Kesadaran akan bertanggung jawab diri. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri untuk menuju ke arah aktualisasi diri. Ketika kalian sudah dapat mendapatkan pilihan yang kalian pilih, berarti kalian sudah bertanggung jawab atas diri kalian. Jadi orang yang bertanggung jawab adalah orang yang dapat memilih pilihan paling baik dalam hidupnya untuk dirinya, ataupun memilih keputusannya. Contoh dalam bertanggung jawab terhadap dirinya yaitu ketika ada orang yang menato tubuhnya karena itu pilihan yang diambil, itulah tanggung jawab terhadap dirinya. Dalam strateginya yaitu Viktor Frankl menjelaskan ketika seseorang mengalami syndrome of meaninglessness, saya sebagai seorang konselor bertugas untuk membantu mereka menemukan makna dalam hidupnya, sehingga akhirnya mereka menjadi sehat kembali, dan membantu juga untuk dapat mengartikan hidupnya, yaitu will to meaning. Teknik yang pertama itu adalah bimbingan rohani atau medical therapy. Dalam bimbingan rohani, menurut Frankl, tidak ada urusannya dengan penyelamat jiwa atau soul salvation yang merupakan tugas para rohaniawan, tetapi berurusan dengan roh manusia. Selama individu tersebut tetap sadar akan tanggung jawabnya dalam menganalisa nilai-nilai. Melalui bimbingan rohani, individu didorong ke arah merealisasi nilai-nilai bersikap sehingga dapat menemukan makna dari penderitaannya itu. Contohnya dengan upaya para penderita untuk bersedia meninjau masalahnya dari sudut lain, berolah seni, lalu mendalami agama, dan lain sebagainya. Dalam paradoxical intention, konseli dibantu untuk menyadari pola keluhannya
dan mengambil sikap terhadap keadaan diri dan lingkungannya. Selanjutnya si penderita diajak untuk melawan ketakutan, tetapi akan mencoba untuk bercanda akan ketakutan, yang pada akhirnya hasilnya adalah gejala tersebut akan berkurang dan mungkin sembuh. Contohnya, seorang yang mengalami hidrofobia, di mana dia selalu merasa gemetar dan keluar dari atasannya, bahwa dirinya akan mengeluarkan keringat sebanyak-banyaknya jika bersalaman dengan atasannya. Lalu ada teknik yang ketiga, yaitu derefleksi atau dereflection. Pada teknik ini memanfaatkan kemampuan transendensi diri yang ada dalam diri setiap orang, atau sadar akan adanya kekuatan yang lebih besar, sadar akan adanya Tuhan. Selanjutnya, klien akan diajak untuk mencurahkan perhatiannya kepada hal-hal lain yang lebih positif, lebih bermanfaat, lebih bermakna, dan berguna baginya. Saya akan menganalisis sebuah film yang berjudul Hacksaw Ridge dari aspek Vipatu strategi. Singkat cerita, di sebuah ini adalah pemuda yang sangat agamis, taat terhadap agama, dan sangat rajin dalam bergereja. Oke, langsung saja kita menonton cuplikannya. Singkat cerita, permasalahan patologi di sini. Kita semua tidak mau mengangkat senjata. Problem, Private Cornstalk. Is there not one in your size? Or is it the color that is the issue? No, sir. I was told I don't have to carry a weapon. See, Private Doss is a conscientious objector. So I plead with you, do not look to him to save you on the battlefield. Teman-teman meremehkan because he will undoubtedly begitu pula be too busy wrestling with his conscience to There's no shame in this. Dia tetap memiliki tujuan untuk teman-temannya. Men that beat you. In peace, sons bury their fathers. In war, father. I got you. Tekniknya adalah ya, teknik ini juga. Please, Lord, help me get one more. Help me get one more. Di melakukan operasi kecil itu One more. Help me get one more. One more. Help me get one more. One more. singkat, secara singkat. Hasilnya kita hapuskan.
was praying the whole time. I just kept praying, Lord, please help me get one more. When I got this, I said, Lord, please help me get one more. I would say anyone is wrong to try to compromise somebody's conviction. I don't care whether it's army or what it is. When you're under conviction, that is not a joke. That's what you are. Even though I said those things to him in regard to carrying a rifle, then he would never be by my damn side at all unless he had a rifle. But then in the long run, finding out that he was one of the bravest persons alive, and then to have him end up saving my life was the irony of the whole thing. Blood had run down into the fellow's face and eyes. He was laying there just groaning, coughing, medic. I took water from my canteen, got some bandage, and I washed his face. And when that blood was washed from his eyes, I asked him up, man, he just lit up. He said, I thought I was blind. And if I hadn't got anything more toward that smile he gave me, I'd have been well repaid. Wow. Panjang umur dia. Yang kedua. Sekian dari analisa kasus dan juga menutup video penjelasan saya mengenai dari Terima kasih. Maaf.